Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karun Sesilalahi dari kelas Asuransi Syariah 2B dengan NIM 0505231015. Saya ingin menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Pemimpin itu artinya adalah mengarahkan, membina, menuntun, dan mempengaruhi. Dalam bahasa Indonesia, Pemimpin artinya itu adalah mengarahkan, penggerak, pengurus, dan ketua. Sedangkan menurut istilah, pemimpin itu adalah seseorang yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Kepemimpinan merupakan sifat dari pemimpin dalam memikul tanggung jawabnya secara moral. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Ada 3 teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori genetik. Teori ini mengatakan bahwa seseorang menjadi pemimpin apabila ia dilahirkan dengan memiliki bakat-bakat pemimpin. Kemudian yang kedua teori sosial. Teori ini mengatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin apabila ia diberi pendidikan dan diberi kesempatan untuk itu. Kemudian ada teori ekologis. Teori ini mengatakan bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila ia dilahirkan dengan memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Kemudian saya akan menjelaskan teknik kepemimpinan. Ada 2 teknik kepemimpinan. Yang pertama yaitu kemampuan dan keterampilan teknis pemimpin dalam menerapkan teori kepemimpinannya. Kemudian yang kedua yaitu melingkupi konsep-konsep pemikirannya, perilaku sehari-harinya, dan peralatan yang digunakan. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai teori kepemimpinan. Saya Siti Fatimah sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan dapat disebut dengan model atau gaya kepemimpinan seseorang. Tipe kepemimpinan yang secara luas dikenal sebagai berikut. 1. Tipe otoriter. Disebut juga tipe kepemimpinan authoritarian. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. Baginya pemimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok. 2. Tipe laissez-faire. Dalam bahasa Prancis, biarkan mereka sendiri. Dalam tipe kepemimpinan ini, sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia memberikan bawahannya berbuat sehendaknya. Pemimpin akan menggunakan sedikit kekuasaannya untuk melakukan tugas mereka. Dengan demikian, sebagai besar keputusan diambil oleh anak buahnya. 3. Tipe demokratis. Pemimpin ikut berbaur di tengah anggota kelompoknya. Hubungan pemimpin dengan anggota bukan sebagai majikan dengan anak buahnya, tetapi lebih seperti kakak dengan saudara-saudaranya. Yang keempat, tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga seni demokratis atau manipulasi diplomatik. 5. Tipe harismatik. Seorang pemimpin yang harismatik memiliki karakteristik yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat, sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar. Yang sebab munculnya pemimpin. Teori yang menjelaskan kemunculan pemimpin ialah tipe genetis, menyatakan pemimpin tidak dibuat akan tetapi lahir. Jadi pemimpin oleh bakat alami sejak lahir. 2. Teori sosial menyatakan pemimpin harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahir begitu saja. Yang ketiga, teori ekologis menyatakan seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahir memiliki bakat dan dikembangkan melalui pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adia Sabila. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang judulnya peningkatan kualitas kepemimpinan. Adapun usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, yang pertama, berpikir efektif dalam menetapkan keputusan, yang artinya berpikir yang intrapersonal dan berpikir intrapersonal. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil berpikir. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi dalam pemecahan masalah.
Dan yang terakhir, menggali dan meningkatkan kreativitas. Selanjutnya yaitu tugas pemimpin yang pertama dalam perurutan waktu yang relatif menjadi semakin pendek. Kualitas pekerjaan. Tugas pemimpin mengandung banyak sekali dimensi inovasi dan perubahan secara cepat. Yang kedua, pemimpin harus menyusun kebijakan dan pemimpin harus sanggup berpikir kreatif, orisinil, otentik, dan futuristik. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia dalam kepemimpinan. Lingkup masalah dalam hak asasi manusia dengan pemimpin ialah seperti kekerasan seseorang majikan terhadap pembantu rumah tangga atau pemerintah untuk terhadap rakyatnya. Selanjutnya yaitu hubungan dan perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan dan manajemen adalah istilah yang sering dianggap sinonim. Mengapa? Karena penting untuk memahami bahwa kepemimpinan adalah bagian penting dari manajemen yang efektif. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen yaitu meskipun manajemen mencakup fokus pada perencanaan, pengorganisasian, starting, dan pengendalian, kepemimpinan terutama mengarahkan bagian dari fungsi manajemen. Sedangkan pemimpin fokus mendengarkan, membangun hubungan, dan kerjasama. Yang kedua, meskipun manajemen berkaitan dengan dimensi teknis dalam suatu organisasi, sedangkan kepemimpinan berkaitan dengan aspek orang-orang dalam suatu organisasi. Baik, sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Saputra dari kelas ASR 2B sebagai pemateri keempat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya yaitu fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ada 5, yakni sebagai berikut. A. Fungsi instruktif. Fungsi ini berarti keputusan yang ditetapkan pemimpin tidak akan ada artinya tanpa kemampuan mewujudkan atau menerjemahkan menjadi instruksi atau perintah. B. Fungsi konsulatif. Konsulatif dari pemimpin pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Konsulatif itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback. Yang C. Fungsi partisipasi. Partisipasi berarti kesediaan pemimpin untuk tidak berpangku tangan pada saat-saat orang yang dipimpin melaksanakan keputusannya. Lanjut yang D, fungsi delegasi. Pendelegasian harus diwujudkan seorang pemimpin karena kemajuan untuk berkembang. Kelompok atau organisasinya tidak mungkin diwujudkan sendiri. Yang E, fungsi pengendalian. Pengendalian dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan atau kontrol terhadap pelaksanaan volume dan beban kerja atau perintah pemimpin. Tips kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan berlangsung dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kepemimpinan sebagai suatu proses dapat berlangsung di dalam dan di luar suatu organisasi. Kepemimpinan yang efektif merupakan proses yang dinamis karena berlangsung di lingkungan suatu organisasi sebagai sistem kerjasama sejumlah manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat dinamis pula. 7 tanda pemimpin sukses. Semua orang mungkin saja bisa menjadi pemimpin, tapi tak semuanya bisa menjadi pemimpin yang sukses. Ada beberapa tanda yang bisa dilihat apakah seseorang bisa menjadi pemimpin yang baik dan amanah, yaitu 1. Berani dan penuh percaya diri. 2. Mempertajam kekuatan. 3. Padukan beberapa gaya kepemimpinan. 4. Ciptakan tujuan untuk menjadi seseorang pemimpin yang baik. 5. Pemberi semangat. 6. Seimbang. Dan yang ketujuh, menjadi diri sendiri. Etika pemimpin. Etika mengacu pada nilai-nilai
yang diinginkan dan sesuai dengan moral yang sesuai dengan individu atau masyarakat pada umumnya. Etika berurusan dengan kemurnian individu dan niat mereka. Etika berfungsi sebagai pedoman untuk menganalisis apa yang baik atau yang buruk dalam skenario tertentu. Etika teori tentang kepemimpinan bicara tentang dua hal utama. Yang pertama, tindakan dan perilaku para pemimpin. Yang kedua, kepribadian dan karakter pemimpin. Adalah penting untuk dicatat bahwa etika adalah penting untuk kepemimpinan. Seorang pemimpin drive dan mempengaruhi bawahan atau pengikut untuk mencapai tujuan bersama, baik itu dalam hal kerja tim, kuis, organisasi, atau proyek apapun. Ini adalah pekerjaan yang etis dari pemimpin untuk mengobati anak buahnya dengan hormat sebagai masing-masing memiliki kepribadian unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Elisa Napian Simatupang dari kelas asuransi B. Di sini saya akan melanjutkan materi 5. Adapun kesimpulan dari materi kami. Kesimpulan, kepemimpinan secara harfiah berasal dari kata pimpin. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun, dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan merupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar tersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni management, yang dikembangkan dari kata to manage yang artinya mengatur atau mengolah. Kata management itu terdiri berasal dari bahasa Italia managio yang diadopsi dari bahasa Latin managiare yang berasal dari kata manaus yang artinya tangan. Fungsi-fungsi kepemimpinan bagi seseorang manajer adalah fungsi perencanaan, fungsi memandang ke dalam fungsi, pengembangan loyalitas, fungsi pengawasan, fungsi mengambil keputusan, dan fungsi memberi motivasi. Ada beberapa teori dalam kepemimpinan, antara lain teori dengan pengaruh kekuasaan, teori bakat, teori perilaku, dan teori situasional. Agar proses pengembangan para personalia pendidikan terus belajaran lancar dan kontinu. Sekian dari materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.